Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa ashhadu annahu la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'dah. Sahabat, mari sekali lagi kita alirkan rasa terima kasih kita karena telah melalui Idul Fitri tahun ini. Alirkan dari jantung kesadaran kita ke sekujur jasad, sehingga seluruh tubuh kita sadar dan menyadari bahwa lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguasakan kepada kita hingga kita bisa menyelesaikan puasa dan ibadah penyertanya dengan baik, ya, atau setidaknya lumayan. Tanpa campur tangan Allah, tidak mungkin kita dapat menikmati kesuksesan ibadah, apalagi dalam masa yang secara lahir dapat dikatakan sulit seperti sekarang ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita, qiyamul lail kita, ruku dan sujud kita, pengagungan kita, pengesaan kita, ayat-ayat yang kita baca, sedekah kita, dan tidak menamparkannya ke muka kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, dalam tradisi kita, setelah usai Ramadan dan masuk Idul Fitri, kita lalu berhalal bihalal. Dalam kaitan halal bihalal ini, kita perlu menyempurnakannya secara tradisi di Nahdlatul Ulama, yakni setiap amal harus didahului ilmu dan setiap ilmu harus diamal. Sekali lagi, setiap amal harus didahului ilmu dan setiap ilmu harus diamal. Lalu, bagaimana ilmu tentang halal bihalal? Sahabat, tidak sedikit yang memaknai bahwa halal bihalal adalah meminta maaf untuk seluruh kesalahan, baik sifatnya material atau bukan. Ini tidak salah, akan tetapi kurang tepat. Ketika Anda punya uang 500.000 misalnya, lalu orang yang Anda sayangi meminta karena dia memang membutuhkan, tentu akan Anda beri. Tetapi karena Anda juga butuh dana, maka Anda akan berkata kepadanya, ambillah dalam dompetku ada 500.000, tapi ambillah 300.000 saja. Tanpa sepengetahuan Anda, orang yang sangat Anda sayang ini mengambil seluruhnya. Saat Anda mengetahui dan Anda menanyainya, ia menjawab bahwa ia sangat membutuhkan uang 500.000. Orang ini orang yang sangat Anda sayangi. Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa jadi Anda akan memaklumi keadaan itu, tapi karena Anda juga membutuhkan dana, maka hati kecil Anda berontak, berharap orang tersayang itu suatu ketika mengembalikan kelebihan uang yang diambilnya dari yang Anda izinkan. Sahabat, situasi hati Anda itulah yang disebut memaafkan tapi belum menghalalkan. Maka sebagian dari ulama membagi bahwa halal bihalal itu untuk kesalahan yang sifatnya material, sedangkan memaafkan itu urusannya lebih kepada imaterial.
Dan dalam halal bihalal dengan makna tadi, yakni meminta halal untuk kealpaan yang bersifat harta benda, maka permintaan halal harus disampaikan secara gamblang. Sampaikan jenis harta yang dizalimi, apakah itu benda, apakah itu uang, apakah itu hewan ternak, rumput. Sampaikan jumlahnya berapa. Tidak bisa hanya disampaikan secara umum bahwa ada hartamu yang kumakan, kini aku meminta halalnya. Nah, apabila yang bersangkutan tidak mau menghalalkan kecuali harta yang dizalimi dikembalikan, maka ya harus dikembalikan. Ini berbeda dengan permintaan maaf yang sifatnya imaterial. Yang material misalnya dari ghibah, fitnah, mencaci, mengadu domba dan semacamnya. Maka asal bersungguh-sungguh meminta maaf, hal itu sudah mencukupi. Tidak harus menyebutkan jenis kesalahan. Kemudian, apakah halal bihalal dan minta maaf harus secara langsung bertatap muka? Jawabnya adalah tidak. Itu bisa melalui surat, aplikasi penyampai pesan, termasuk pula meminta tolong orang lain untuk mewakili. Akhirnya, selamat berlebaran di rumah saja 1441 Hijriah. Mohon sabar lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.